PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM memperoleh pendapatan dividen dari entitas anak usahanya. Ia mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, SMSM meraup pendapatan dividen dari entitas anak usahanya, Sharefilter Thailand Co. Limited senilai 7,33 juta baht Thailand atau sekitar 3,69 miliar rupiah. PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM memperoleh pendapatan dividen dari entitas anak usahanya. Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, SMSM meraup pendapatan dividen dari entitas anak usahanya, Sharefilter Thailand Co. Ltd, senilai 7,33 juta baht Thailand atau sekitar 3,69 miliar rupiah. Melansir laporan keuangan, SMSM meraih pendapatan semester 1 2025 sebesar 2,55 triliun rupiah. Meningkat 8,75% year on year dari sebelumnya 2,35 triliun rupiah. Sejalan dengan kinerja top line, SMSM meraup laba bersih 530,76 miliar rupiah, naik 18,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 447,97 miliar rupiah. SMSM merupakan perusahaan yang memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, full pipes, full tanks, exhaust system, dan press part. Exhaust system and press parts. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Sanur Hasta Mitra Tbk dengan kode emiten MINA mulai sesi pertama perdagangan Kamis 7 Agustus. Ya, BI menyatakan suspensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batubara. Ya, pemirsa, emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025. PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batubara. Emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025. Pendapatan INDI turun 20,05% secara tahunan menjadi 956,82 juta dolar Amerika pada semester 1 2025. Bersamaan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INDI anjlok 89,34% year on year menjadi 2,24 juta dolar Amerika. Penurunan kinerja keuangan INDI sejalan dengan koreksi harga batubara di pasar global yang terjadi sepanjang tahun ini. INDI pun turut mencatatkan penurunan produksi batubara 2,7% secara tahunan menjadi 14,4 juta ton pada akhir semester 1 2025. Di tengah tantangan industri batubara, INDI terus melakukan diversifikasi usaha di sektor non-batubara termasuk di sektor mineral, energi baru dan terbarukan, dan kendaraan listrik. Pada semester 1 2025, kontribusi pendapatan dari sektor non-batubara tercatat sebesar 19% atau lebih tinggi dibandingkan semester 1 2024 yang hanya 12%. Lantas, INDI akan terus fokus pada efisiensi dan mengelola posisi keuangan maupun investasi sebaik mungkin dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan tantangan yang ada. INDI juga menegaskan komitmen untuk mempercepat transisi menuju portofolio bisnis yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalokasian lebih dari 95% capital expenditure untuk bisnis non-batubara pada semester 1 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menyatakan tengah mengkaji rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025. Ya, manajemen perseroan memastikan masih mengkaji secara menyeluruh pembagian dividen interim dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan hingga paruh pertama tahun ini, proyeksi kebutuhan permodalan ke depan, serta dinamika kondisi ekonomi dan industri perbankan nasional. Berdasarkan catatan, BBCA diketahui tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006. Dengan nilai dividen interim meningkat setiap tahun untuk tahun 2024 lalu, BBCA membagikan dividen interim sebesar Rp50 per lembar saham dan menjadi nilai dividen interim terbesar yang dibagikan BBCA sejak 2006. Sementara itu, terkait dengan kinerja per semester 1 2025, raihan laba bersih konsolidasi BBCA mencapai Rp29 triliun, tumbuh 8% secara year on year. Bursa melakukan suspensi terhadap saham MINA setelah terjadi lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Saham MINA naik hingga 17,79% hanya dalam sehari dan melonjak 242,86% sejak awal tahun. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan investor.
Sebelum disuspensi, saham Mina berada di level Rp192 per saham, melansir data RTI. Saat yang sama, perusahaan juga baru mengumumkan akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue senilai Rp164,06 miliar. Emiten milik Happy Hapsoro ini akan menerbitkan maksimal 3,28 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham. Perusahaan investasi dan pengembangan properti ini bergerak di bidang perhotelan, real estate, hingga land banking. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Market Pass. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan Indonesia harus segera menguasai pangan. Ya, di mana dengan menguasai sektor pangan, sebuah bangsa ini dinilai akan aman dari krisis pangan yang melanda dunia. Di hadapan para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden dengan yakin Indonesia bisa menguasai sektor pangan. Prabowo percaya bangsa akan aman jika menguasai pangan. Presiden ingin menjamin semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan makanan baik setiap hari maupun setiap bulan. Sebab lanjut Presiden, bangsa yang merdeka pasti bisa memproduksi makanannya sendiri. Selain itu, Kepala Negara sangat yakin dengan hubungan pangan dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, baginya masalah pangan merupakan hal yang sangat strategis. Bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa satu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga beras nasional. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah langkah konkret termasuk operasi pasar dan bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah mempercepat operasi pasar sebesar 1,3 juta ton beras yang saat ini sudah dimulai di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebesar 360.000 ton beras untuk membantu masyarakat berdaya beli rendah, khususnya menjelang akhir tahun. Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena seluruh kebijakan ini didukung arahan langsung oleh Presiden Prabowo. Menko Pangan optimis langkah-langkah ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Masyarakat tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton, ya dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton. Selain tadi saya laporan soal koperasi desa agar dipercepat nanti bulan November untuk bisa operasional semuanya.